Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tadabbur kita yang pada hari ini tanggal 6 April tahun 2026 memasuki surat nomor 30, yaitu surat Ar-Rum, ayatnya 33 sampai dengan ayat 41. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, saya mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 6 April. Semoga saudara-saudara diberikan umur yang panjang yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, selalu memberikan limpahan rezeki, selalu memberi kesehatan, selalu memberi kebahagiaan, selalu memberi ketenteraman dan kedamaian kepada kita semua, terutama kepada saudara-saudara yang pada hari ini berulang tahun. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesempatan dan kelonggaran kepada kita semua untuk mentadabburi Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai way of life kita. Dan semoga saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat selalu diberikan kelonggaran dan kesempatan untuk dapat mengikuti, untuk dapat menonton dan menyimak video-video tadabbur Al-Quran dari Kreweng Aji Channel yang berbahagia ini. Dan tidak lupa mohon kepada saudara-saudara sekalian untuk memberikan bantuan subscribe, like maupun share dan komentarnya untuk mendukung kemajuan dan untuk melancarkan tadabbur Al-Quran ini. Jika ada kesalahan, mohon dituliskan di dalam komentar yang di bawah ini. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian dan tadabbur kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza masyana syadurun da'aw rabbahum
munibina ilaihi summa idza dzaqahum minhu rahmatan ilda farikum minhum birabbihim yusyarikun liya'furu bima zainahum fazamalta'u fasyawfa ta'lamun am anzalna alaihim sultanan fahuwa yadzalamu bima kanu bihi yusyarikun wa idza adaqna nasyaramatan farihu biha wa in tusibhum syai'atum bima qaddamat aydihim idahum ya'natun awalam yarau annallaha yab'ashudu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun fa'ati dzal qurbah haqqahu wal miskina wabnas syabil dalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun wa ma ataitum mirribal liyar bu fi amwalin nasi falayarbu indallah wa ma ataitum min zakati turiduna wajhallahi fa ulaika humul mud'ifun Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min sya'in subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun dhaharal fasyadu fil bari wal bahri bima kasabat aydina asili yudhiqamu ba'dul ladzi amilu la'allahum yarji'un Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih. Dan apabila manusia tertimpa kemalangan, mereka berdoa kepada Tuhan mereka, kembali kepadanya. Lalu apabila ia membuat mereka
merasakan kemurahannya, tiba-tiba sebagian mereka menyekutukan Tuhan mereka. Demikianlah mereka tidak berterima kasih terhadap apa yang kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah sebentar, lalu kamu akan tahu, atau apakah telah kami turunkan kepada mereka kekuasaan, sehingga itu bicara tentang apa yang mereka sekutukan dengan Dia. Dan apabila kami membuat manusia merasakan sebuah rahmat, mereka bersenang-senang dengan itu. Tetapi apabila keburukan menimpa mereka karena yang dilakukan oleh tangan mereka, tiba-tiba mereka putus asa. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa Allah meluaskan dan menyempitkan rezeki kepada siapa saja yang Ia kehendaki? Sesungguhnya dalam itu adalah tanda bukti bagi orang-orang yang beriman. Maka berilah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula kepada kaum miskin dan orang yang bepergian. Ini adalah baik bagi orang yang mendambakan perkenan Allah. Dan mereka adalah orang yang beruntung. Dan apa saja yang kamu berikan tentang riba, saya ulangi sekali lagi, dan apa saja yang kamu berikan tentang riba sehingga itu menambah harta manusia, maka itu menurut Allah tidak menambah apa-apa. Dan apa saja yang kamu berikan tentang zakat dengan mendambakan perkenan Allah, maka mereka itulah yang mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Allah ialah yang menciptakan kamu, lalu memberi rezeki kepada kamu, lalu menyebabkan kamu mati, lalu menghidupkan kamu. Adakah di antara sekutu kamu yang dapat berbuat sedikit saja tentang itu? Maha suci Dia dan maha luhur Dia di atas apa yang mereka sekutukan dengan Dia. Kebobrokan telah timbul di daratan dan di lautan karena usaha tangan manusia, agar ia membuat mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka lakukan, sehingga mereka mau kembali.
Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Arti dan makna itu tadilah yang harus kita simak, kita perhatikan, yang harus kita cerna, sehingga kita dapat mencapai derajat yang lebih baik. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, penjelasan dari ayat-ayat yang telah kita sampaikan tadi itu adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 35. Orang tidak dapat menunjukkan seorang nabi pun yang menerima wahyu dari Allah yang menerangkan bahwa makhluk mempunyai tingkatan yang sama atau mengadakan kerjasama dengan Tuhan yang Maha Pencipta. Tiap ajaran semacam itu harus ditolak karena selalu atau selain bertentangan dengan kesaksian kodrat manusia dan bertentangan pula dengan akal, ajaran semacam itu tidak dikuatkan oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah penjelasan pada ayat ke-38. Memberi sedekah kepada sesama orang adalah perbuatan yang timbul dari ajaran tentang persaudaraan manusia, yang ini merupakan salah satu dari dua ajaran kodrat manusia. Oleh karena ajaran tentang persaudaraan umat manusia ini oleh agama Islam dijadikan ajaran yang harus diwujudkan di dalam praktek hidup sehari-hari, maka ini senantiasa diisyaratkan dalam Quran suci berupa perintah agar manusia memberi sedekah kepada sesama saudaranya. Penjelasan pada ayat 39. Ayat ini menekankan ajaran sedekah kepada sesama orang. Menurut ayat ini ada sebagian manusia yang mencoba menambah hartanya dengan jalan membungakan uangnya. Artinya mereka mencoba menambah harta mereka atas pengorbanan harta dari orang lain. Tetapi bagi orang Islam, jika ia ingin menambah hartanya, ia harus menyedekahkan hartanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menolong sesama saudaranya. Kemudian penjelasan pada ayat 41. Sejarah membuktikan benarnya uraian ayat ini. Sebelum datangnya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam,
kebobrokan, termasuk di dalamnya korupsi merajalela di semua negara di dunia. Lautan di sini dapat berarti pulau. Kegelapan merajalela di semua negara di dunia dan mempengaruhi kepercayaan dan perbuatan manusia. Sudah lama agama Yahudi, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, dan agama Zarathustra tidak mempunyai lagi pengaruh yang sehat terhadap kehidupan penganutnya, dan para pengikut agama-agama itu bukan saja tidak menjalankan lagi amal soleh, melainkan yang lebih parah lagi ialah bahwa mereka mulai memandang kejahatan sebagai kebaikan, dan banyak pula orang yang mengajukan perbuatan asusila dan tidak senonoh sebagai perbuatan para pemimpin dan dewa-dewa mereka. Agama Kristen yang ini merupakan agama dunia yang paling muda juga telah kehilangan kesuciannya. Tuan Mungir menyatakan sebagai berikut: pada abad ke-7 agama Kristen sendiri sudah tua renta dan bejat. Kebobrokan yang begitu meluas tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia. J.H. Denison, seorang penulis, belakangan ini menulis dalam bukunya Emotion as the Basis of Civilization sebagai berikut: dalam abad ke-5 dan ke-6 dunia berada dalam tepi kehancuran. Kebudayaan kuno yang menyentuh perasaan yang memungkinkan terjadinya peradaban, mengingat kebudayaan itu membangkitkan rasa persatuan dan rasa hormat kepada pemerintah, kini telah runtuh dan tidak ada lagi yang sepadan untuk menggantikannya. Rupa-rupanya peradaban tinggi yang pembangunannya memakan waktu 4.000 tahun kini berada di tepi jurang kehancuran, dan negara-negara umat manusia kembali kepada keadaan biadab, di mana masing-masing kabilah dan suku bangsa saling bertempur dan dunia tidak mengenal lagi undang-undang dan tata tertib. Peradaban yang ibaratnya bagaikan pohon raksasa yang daun-daunnya menjangkau seluruh dunia, kini terhuyung-huyung karena busuk sama sekali. Halaman 265 sampai dengan halaman 268. Lalu pada waktu penulis tentang tanah Arab, saya ulangi lagi, lalu
pada waktu menulis tentang tanah Arab, beliau menambahkan uraian sebagai berikut. Dari kalangan bangsa Arab inilah lahir seorang laki-laki yang dapat mempersatukan dunia yang dikenal pada waktu itu di sebelah timur dan selatan. Halaman 269. Karena cahaya Islam dan dengan perantaraan seluruh ilmu pengetahuan dan peradaban yang dinyalakan di tanah Arab, lahirlah zaman baru yang bukan saja meliputi tanah Arab, melainkan pula lain negara. Hanya Eropalah yang paling lama berada dalam kegelapan. Tetapi setelah suluh ilmu pengetahuan dinyalakan oleh kaum muslimin di Spanyol, terjadilah Renaissance dan reformasi sekaligus. Saudara-saudara, demikianlah tadabbur kita pada kali ini. Dan kita lanjutkan lagi pada video-video pada hari-hari yang akan datang. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.